Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Saya sendiri belum pernah ya menulis etnografi dalam bentuk sebuah feature. Kalau saya coba cari di Google untuk tulisan yang berbahasa Indonesia, sejauh ini saya belum menemukan ya bentuk tulisan feature etnografis yang sesuai harapan saya. Ya dimaklumi lah, saya bukan dari kalangan jurnalistik ya. Tapi coba kita lihat pencarian di Google bagaimana ya kalau kita memasukkan kata kunci feature etnografis. Ini dia hasil yang muncul dari pencarian di Google menggunakan kata kunci feature etnografis ya. Nah, kalau ini kan memang dari Confess sendiri ya istilah feature etnografisnya, tapi hasil pencarian yang lain masih belum ada ya. Oke, ini dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris yang muncul justru ciri-ciri atau karakteristik dari metode etnografi ya. Metode etnografi yang biasa digunakan di dalam penelitian antropologi. Pada bagian satu ini kita membahas tentang pengertian feature secara singkat dan sederhana saja ya. Kalau kita mencari di Google dengan menuliskan kata kunci tulisan feature, maka banyak sekali ya hasil-hasil yang muncul. Banyak sekali, dan memang istilah feature ini sudah umum dan populer. Tapi coba saya pilihkan satu artikel yang pendek, singkat, agar lebih mudah untuk memahami apa itu feature. Ini nanti linknya sudah ada di deskripsi ya. Oke, ini saya sudah baca. Nanti silakan kalian baca sendiri ya. Ini pendek saja kok. Dari sekian banyak artikel pengertian tentang feature ini, saya kemudian membuat pengertian yang lebih sederhana dan mudah dipahami ya. Nah, pengertian yang saya buat ini, feature salah satu bentuk tulisan jurnalistik yang menuliskan fakta menggunakan gaya penulisan bercerita, naratif yang mampu menyentuh empati pembaca. Di sini saya memberikan penekanan ya terhadap istilah empati. Coba kita lihat pengertiannya terlebih dahulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Oke, ini dia.
Nah, empati itu merupakan noun ya, kata benda, dan istilah yang lebih dikenal di dunia psikologi. Oke, di sini pengertiannya keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Nah, kalau kita relevansikan dengan tulisan feature, maka saya buat pengertiannya menjadi seperti ini. Ini ya. Jadi sebuah tulisan feature itu harus mampu menyentuh empati pembaca. Artinya pembaca merasakan ya atau mengidentifikasi dirinya dalam tulisan atau cerita yang dibacanya. Apakah itu suasana di dalam cerita, latar, tokoh, masalah, konflik, dan unsur-unsur lainnya. Untuk lebih mudah memahami, saya coba beri contoh pada sebuah feature jurnalistik ya, yang berjudul Malam Terakhir di Bukit Duri. Ini ditulis oleh Goida Rahmah dari Tempo ya. Nah, dari judulnya saja diksi yang dipilih ini sudah dramatis sekali ya. Dan ini memang bercerita tentang penggusuran di Jakarta. Oke, kita lanjut ke tulisannya. Nah, ini di sini pembaca sudah dihadirkan oleh penggambaran sebuah tempat di lorong gang permukiman. Jadi pembaca bisa melihat dalam bayangannya ya, setting atau latar tempat kejadian. Kemudian pembaca juga bisa merasakan suasananya ya, angin kencang menusuk tulang. Kemudian kembali dihadirkan oleh penglihatan jalanan becek sisaan hujan. Dan ini kemudian membaca kembali bisa merasakan kehidupan prihatin dari orang yang tergusur ya. Nah, memang dari topik tulisannya sendiri itu sudah menyentuh empati. Tapi kan nggak semua orang ya bisa menuliskan hal-hal yang dramatis di sekitarnya dengan tulisan yang mudah dan sederhana seperti ini. Oke, itu tadi sedikit ya, sebuah tulisan yang mampu menyentuh empati pembaca ya. Semoga bisa paham ya. Ini sekedar untuk pengetahuan saja ya. Kalau tulisan feature ini lahir dari gerakan jurnalistik pada masa tertentu. Mereka menamakan jurnalisme sastra, kemudian ada yang menamakan jurnalisme naratif. Tentang jurnalisme sastra dan jurnalisme naratif ini silahkan dibaca ya. Ini dari sumbernya dari Wikipedia. Saya sudah baca, sekedar untuk pengetahuan saja sih.
Kemudian yang ini jurnalisme naratif. Tapi ini terjemahan ya, karena untuk bahasa Indonesianya nggak ada. Oke, link webnya sudah ada di deskripsi ya. Oke, silahkan membaca. Ini sekedar bahan bacaan ya. Ada beberapa contoh feature jurnalistik. Silahkan dibaca. Link downloadnya sudah ada di deskripsi ya. Ya memang kalau ingin bisa nulis harus banyak membaca ya. Dulu waktu kecil kan, sebelum kita bisa menulis kan belajar baca dulu ya. Makanya istilah yang sering kita dengar itu baca tulis ya. Jarang kita mendengar istilah tulis membaca. Oke, silahkan membaca ya. Sekian dulu ya untuk bagian 1 ini. Untuk video berikutnya yang bagian 2 tentang pengertian sifat etnografisnya ya. Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.